Shalom Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Luar biasa. Ada semangat pagi hari ini? Luar biasa. Saya mau bercerita sedikit mengenai perjalanan saya tadi dari rumah sampai ke gereja. Tiba-tiba saya mengingat situasi pagi hari ini di kala saya waktu kecil. Wah, Salatiga banget gitu kan, mendung, adem, sejuk gitu ya. Salatiga banget pokoknya. Terus kemudian saya lewat di PL, saya tuh merasa saya tuh berada di Kopeng gitu ya. Ada cemara, apa namanya, dingin gitu kan, luar biasa. Terus kemudian tiba-tiba saya teringat akan wajah saya. Wajah saya, wah, saya tuh batinnya gini, raiku piye yo, tak tahu, saya gitu kan. Kemudian saya lihat spion kan, spion. Waktu saya biasa wae gitu kan. Jadi ketika saya ingat, saya tuh biasa aja, masih dengan posisi yang saya ingat gitu. Waktu saya tak gitu, terus saya lihat, oh raiku ketika biasa wae itu gini. Terus kemudian saya teringat akan, wah jajal lah, pipi saya tak tarik gitu kan. Set, ternyata lebih ganteng saudara-saudara. Saya mau mengajak ya, Bapak Ibu biasa aja, nggak usah tersenyum dulu, nggak usah ditarik dulu, biasa aja. Coba bayangkan ketika Bapak Ibu di depan cermin, mukanya mesti wagu kan. Coba tarik pipinya pelan-pelan, bayangin mukanya tersenyum, luar biasa. Kita berikan senyum untuk Tuhan Yesus, berikan sorak-sorai, luar biasa. Tuhan begitu baik atas setiap kami. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Engkau begitu baik. Engkau Bapa yang sangat baik. Terima kasih Yesus. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau
Yesus, Engkau baik.
katakan Bapa puji berikan sorak-sorai yang terbaik untuk Bapa kita yang baik. Kami berikan segala pujian dan hormat hanya bagi nama Tuhan. Kau yang bertahta di tempat ini Tuhan, Kau yang melawat setiap hati. Kami percaya atmosfer surgawi ada di tempat ini. Kuasa-Mu Kau nyatakan, mujizat-Mu Kau nyatakan Tuhan. Ibadah yang berkemenangan kami terima hari ini Tuhan. Berkat-berkat daripada Bapa surgawi ada bagi kami pada hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji dan menyembah Tuhan, memulai ibadah kami. Bersama-sama kita katakan, amin. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan, haleluya. Saudara yang merasakan kasih dan kemurahan Tuhan minggu ini boleh lambaikan tangan. Mari kita mau salam kanan kiri, belakang, depan sebanyak-banyaknya katakan Tuhan Yesus baik. Kita mau bersyukur buat kebaikan Tuhan. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Sekali lagi kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Amin. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Hanya bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan tidak pernah berkesudahan. Sekali lagi katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Sambil mengucap syukur, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Tidak pernah terukur panjang dalam lebar dan tingginya kasih-Mu dalam hidup kami. Untuk itu kami mau selalu bersyukur kepada-Mu Yesus. Haleluya. Kita mau tepuk tangan di atas kepala sama-sama saudara. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang
Masih ada semangat? Amin. Masih ada semangat? Katakan iya. Kurang kencang. Iya. Tepuk tangannya lebih kencang. Masih kurang kencang. Kebesaran-Mu dan kekuatan-Mu Tuhan, Kau megah bagiku. Segenap jiwa Dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan, Kau Raja atasku. hanya Kau yang layak ditinggikan. siap melompat. Amin. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, 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 Kaulah Raja mulia, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah. Kau megah bagiku. Yes, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Tangannya gini. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Dibantu tepuk tangannya lebih kencang. Karena Tuhan ajaib di dalam hidup kita. Karena Tuhan yang layak untuk kita sembah. Karena tidak ada alasan untuk kita tidak menyembah Tuhan. Siap-siap untuk melompat lagi. Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Ini terakhir ya, kita lompat bersama ya. Kita sepakat, kita lompat bersama. Siap? Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Sekali katakan, Raja mulia. Lebih kencang lagi. Mari kami undang anak-anak sekolah minggu untuk maju ke depan.
cinta keluarga Tuhan terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Mari kita bersatu hati untuk mendoakan anak-anak. Bapa, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang selalu baru atas setiap kami Bapa. Bersyukur Tuhan untuk anak-anak yang ada saat ini. Tuhan, kami menyerahkan anak ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang bekerja atas setiap mereka. Engkau pimpin dan Engkau tuntun setiap langkah mereka Bapa. Terima kasih Tuhan jika mereka sebentar lagi akan bersekolah minggu. Engkau pimpin Tuhan hati dan pikiran mereka, Engkau urapi mereka Tuhan, untuk mereka dapat menyembah Engkau, memuji dan memuliakan nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah nama-Mu dimuliakan dan Engkau disenangkan atas pujian mereka. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan anak-anak ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat beribadah sekolah minggu. Tuhan memberkati. Kita akan menaikkan syafaat kita di hadapan Tuhan. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ya, kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita akan tunduk kepala. Kita membawa seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kami datang kepada Engkau Tuhan pada pagi hari ini. Bersyukur, berterima kasih buat anugerah Tuhan, buat kasih Tuhan yang Engkau limpahkan buat kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada pada hari ini, itu semuanya karena kasih karunia Tuhan. Itu semuanya karena berkat Tuhan bagi hidup kami. Bukan karena gagah kuat kami, bukan karena kemampuan kami, tapi itu semata-mata karena kasih Tuhan. Bahkan kami boleh tinggal bersama-sama dan keluarga, anak, istri, suami, di tengah-tengah kami, itu semuanya karena berkat Tuhan. Amin. Biarlah kasih-Mu terus Engkau mengalirkan dalam setiap kehidupan kami seluruh umat-Mu, keluarga seluruh umat-Mu. Biarlah setiap anak-anak kami, anak cucu kami boleh mendapatkan kasih karunia Tuhan. Terus beriman, percaya kepada Engkau, dan terus berharap kepada Engkau. Dan kami sebagai orang tua, bagaimana kami cara mendidik, membimbing anak-anak kami, ya Allah, memberi kemampuan kami. Mampukan kami Bapak, kami sebagai orang tua untuk kami bisa memberi teladan yang baik bagi anak-anak kami dalam perbuatan kami, dalam tutur kata kami. Sehingga kami boleh membawa seluruh keluarga kami datang kepada Engkau. Bapak, sekali kami menyerahkan seluruh umat-Mu, pergumulan umat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan campur tangan dalam setiap kehidupan kami. Bapa, kami satukan hati pada pagi hari ini, berdoa untuk bangsa dan kota kami. Kiranya berkat kasih Tuhan terus Engkau limpahkan untuk bangsa dan kota kami. Biarlah damai sejahtera Tuhan, ketenteraman, kesejahteraan Tuhan terus Engkau limpahkan untuk bangsa dan kota kami.
Terlebih kami berdoa Bapa, beliau-beliau yang duduk dalam lembaga pemerintahan, mampukan beliau dalam menjalankan segenap tugas dengan baik. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kami bersyukur Bapak bila kami boleh beribadah di tempat ini. Kiranya berkat Tuhan terus Engkau limpahkan untuk hamba-hamba Tuhan yang terus melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bapak Gembala dan seluruh staf gembala yang ada, segenap pengerja aktivis pelayan Tuhan, pakai mereka semuanya Bapak. Biar Engkau perlengkapi dengan perlengkapan daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur, berterima kasih untuk setiap anugerah, berkat dan kasih Tuhan yang Kau limpahkan buat kami pada hari ini. Dan kami bersyukur dan kami alaskan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kau yang selalu ada bagi kami Tuhan. Setiap perjalanan hidup kami Bapak, setiap langkah hidup kami, setiap musim, setiap hari berganti Tuhan. Biarkan kami selalu mengandalkan Engkau Tuhan Yesus. Menjadikan Bapa sebagai kepala dalam keluarga kami Tuhan. Mengandalkan Engkau Tuhan dalam setiap langkah kami Tuhan. Sehingga apapun yang harus kami hadapi Tuhan, kami percaya Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan Yesus. Bapa yang setia, tidak pernah membiarkan kami dan meninggalkan kami sendiri. Kami bangga memilih Engkau Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup. Janji-Mu ya dan amin dalam hidup kami Tuhan. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Amin. Dengan iman angkat pujian ini. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih. Hanya bersama-Mu Bapa kami lewati segala hal dalam hidup kami. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Bangkitkan iman-Mu di hadapan Tuhan. Anugerah-Mu besar, berlimpah bagiku. Yes, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kau yang menjadi kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-sama kita bangkit berdiri. Nyatakan iman-Mu di hadapan Tuhan. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teduhkan hati. Engkau yang berfirman. Engkau yang
setiap hati dengan imanmu. Katakan, bersamamu Bapa. Apapun masalahmu hari ini, percaya pada Tuhan. Kau tidak pernah tinggal sendirian. kesediaan Pak Leo untuk berdoa untuk firman Tuhan. Pak Leo berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Kami merasakan kasih, kemurahan, pengampunan, penyertaan-Mu pada pagi hari ini. Kau yang bersama dengan kami, bersama dengan jemaat-Mu. Kau yang mengurapi setiap kami Tuhan. Kau yang mengajar kami oleh Roh-Mu yang kudus. Pagi hari ini Kau urapi hamba-Mu yang akan berbicara Tuhan, untuk menyatakan kehendak dan rencana-Mu. Dan juga kami para jemaat-Mu Tuhan, bawa kami untuk membuka hati kami Tuhan, menerima benih firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami. Kami percaya segala kuasa apapun yang bukan daripada-Mu, yang hendak mengganggu kami di tempat ini, kami patahkan Kau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami persembahkan hati, jiwa, pikiran, tubuh kami kepadamu ya Tuhan. Berkat-Mu ada pada setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Pak Leo. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Saya mengucapkan selamat datang buat Pak Leo dan Ibu, serta Ibu Evi dan Bapak dan rombongan yang mau surprise katanya ya. Ibu Evi, padahal kami selalu berharap Ibu Evi bisa
membagi berkat di sini. Nanti di waktu-waktu selanjutnya Ibu ya bisa membagi berkat di sini. Terakhir Ibu Evi ke sini sebelum pandemi, sebelum pandemi ya, 3 tahun yang lalu. Puji Tuhan kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat. Amen. Oke, hari ini Bapak Ibu Saudara kita masih akan berbicara tentang keluarga yang berpusat kepada Kristus. Hari ini tema yang akan sampaikan adalah Happy Family. Happy Family itu apa, Bapak Ibu? Keluarga yang bahagia. Nah, menurut Bapak Ibu Saudara, keluarga yang bahagia itu bisa terjadi secara otomatis atau harus diusahakan? Harus diusahakan. Ya, jadi tidak bisa terjadi secara otomatis ya. Ketika orang menikah, pria dan wanita, mereka biasanya punya punya mimpi bahwa mereka akan jadi keluarga yang berbahagia. Tetapi ya, ketika mereka sudah masuk pernikahan, ketika bulan madu sudah berakhir, biasanya sisanya madunya sudah habis. Yang ada kadang-kadang suka pahitnya ya. Nah, kadang-kadang kalau anak-anak muda ketika mendengar hal ini, ketika saya dulu juga masih belum menikah, ketika saya dengar hari ini saya pikir enggak. Nanti kalau saya nikah, nanti keluarga saya enggak seperti itu, ya. Gitu. Tapi ternyata pada kenyataannya ketika saya menikah, saya juga mengalami hal seperti itu. Ya, saya mau sharing hari ini bukan berarti bahwa keluarga saya sudah sempurna. Kami juga mengusahakannya Bapak Ibu ya. Sampai hari ini 23 tahun kami menikah, kami mengusahakan hal itu supaya keluarga kami bisa jadi keluarga yang bahagia. Di situ dikatakan begini, family where life begins and love never ends. Keluarga itu adalah tempat kehidupan dimulai dan cinta yang tidak pernah berakhir. Itu idealnya ya, bahwa ketika di dalam satu keluarga ya, itu dimulai, ada kehidupan yang dimulai dan cinta yang ada di dalam keluarga itu tidak pernah berakhir. Tapi pada kenyataannya yang kita lihat saat ini, ada begitu banyak keluarga-keluarga yang tidak bisa menikmati love never ends ini. Cinta tidak bisa berakhir, maksudnya cintanya tidak bisa ada selama-lamanya ya. Kalau kita baca dulu di buku-buku cerita itu kan selalu putri, raja, dan pangeran hidup bahagia selama-lamanya, begitu ya. Tapi pada kenyataannya tidak seperti itu. Banyak yang tidak seperti yang kita impikan. Nah, kenapa? Karena wanita dan pria itu diciptakan oleh Tuhan, materinya sudah berbeda. Benar ya? Adam diciptakan dari apa? Dari tanah. Sementara Hawa diciptakan dari tulang rusuk. Materinya berbeda ya. Lebih kuat yang mana? Jadi materinya saja berbeda. Terus yang kedua, jenis kelaminnya berbeda. Nah, jenis kelamin berbeda, berarti fisik berbeda. Berarti Tuhan juga menciptakan pria dan wanita, otaknya ini juga berbeda. Ya. Jadi kita bisa tahu bahwa segala sesuatu itu berbeda. Jadi ketika orang menikah, gak bisa yang namanya pria dan wanita itu cocok. Tidak bisa. Yang bisa mereka harus berusaha jadi sepadan, selaras. Jadi misalnya seperti ini, kita kan lihat ada musik ya. Nah, ada musik drum, ada gitar, ada keyboard. Ini semua alat musik yang berbeda-beda. Ya, cara memainkannya juga berbeda-beda. Kalau drum dimainkan dengan dipukul. Kalau gitar dengan dipetik atau digenjreng gini. Kalau keyboard dengan dipencet, ya kan? Semuanya berbeda. Kalau dimainkan satu-satu, misalnya drum dimainkan satu-satu, itu lama-lama membosankan. Ya, tetapi ketika drum itu dipadukan, mulai dengan bass masuk, gitar masuk,
laki buat masuk, akhirnya jadi satu harmoni yang baik. Nah, begitu juga pria dan wanita ketika menjadi suami istri yang Tuhan harapkan bisa selaras, bisa sepadan, menjadi harmoni yang baik dalam hidup. Nah, tapi pada kenyataannya bukan hal yang mudah. Nah, hari ini kita mau belajar, Bapak Ibu, bagaimana bisa menjadi keluarga yang bahagia, menuju ke sana, ya. Nah, yang pertama yang kita harus pelajari bahwa kita harus memahami kebutuhan semua anggota keluarga. Di Filipi 2 ayat 4 dikatakan, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kenapa dalam keluarga bisa terjadi keretakan? Kenapa dalam keluarga bisa terjadi perceraian? Karena apa? Tidak memperhatikan kepentingan orang lain, yang diperhatikan hanya kepentingannya sendiri. Jadi ketika kita menjadi satu dalam satu keluarga, yang harus diingat, kita harus memperhatikan kepentingan orang lain, keluarga kita yang lain. Nah, sekarang kita belajar ya. Yang pertama, kebutuhan istri. Kok istri dulu? Ya karena saya perempuan jadi saya bahas istri dulu. Yang pertama kebutuhan wanita itu kasih. Dia maunya dikasihi, ya. Seorang wanita itu selalu ingin dikasihi. Dikatakan di Kolose 3 ayat 19 dikatakan, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan jangan berlaku kasar kepada dia. Ya. Nah, wanita ketika dia menikah dalam keadaan segala sesuatunya baik, dalam segala sesuatunya sempurna. Ya, ketika dia menikah, masuk dalam pernikahan, setelah berbulan madu, suami cintanya masih full charge ya. Tapi ketika istri sudah mulai hamil, ya, sudah mulai punya anak, ya, dia mulai berbeda Bapak Ibu biasanya kan. Tadinya yang badannya ramping-ramping, ya kan, akhirnya jadi melar ya, ke kanan ke kiri. Nah, suami yang tadinya merindukan istrinya tetap ramping, begitu melihat istrinya seperti itu, akhirnya kadang-kadang suka kecewa gitu ya, menuntut istrinya harus seperti itu. Padahal seorang istri selalu rindu ya, maunya tetap disayang, tetap dikasihi. Mau dia kurus, mau dia besar badannya, tambah gemuk, dia mau suaminya tetap sayang sama dia. Saya punya seorang teman ya, dulu ketika dia masih muda, badannya kayak Pragawati, tinggi, wah yang naksir banyak. Akhirnya ketika dia menikah, punya anak pertama, dia itu sampai kelebihan berat badan sampai 1 kuintal. Wih, gede banget ya. Dan itu tidak bisa turun sampai sekarang. Dan itu suaminya sempat berusaha supaya dia menurunkan berat badan. Dia sudah berusaha, sudah pakai yang macam-macam, yang mahal-mahal, nggak bisa. Ya. Tetapi sebenarnya seorang istri, dia tetap ingin ya, tetap dicintai oleh suaminya dalam keadaan apapun juga. Benar Ibu-ibu ya? Iya. Ini ada seperti ini. Nih. Seorang wanita, seorang istri itu kalau dia melihat ke kaca ya, yang dia lihat tuh seluruh dirinya tuh penuh kekurangan, bener nggak? Ya, sebenarnya badannya sudah ideal lah, tapi dia merasa kok kayaknya masih gemuk ya. Ini saya kok masih agak gede, kok hidung saya pesek, alis saya kok kurang tinggi gitu ya. Selalu ada saja yang kurang menurut wanita. Tapi kalau pria berbeda, ya, pede banget, pede banget seperti ini. Nah inilah hal yang perlu bapak-bapak perhatikan. Ya, istri bapak-bapak selalu butuh dikasihi. Biarpun dia seperti apapun, kan dia selalu, ibu-ibu tuh suka insecure, merasa tidak aman gitu loh. Dia selalu merasa karena dia makin lama bertambah umur, bertambah usia, sementara
orang-orang di sekitarnya mungkin punya badan yang lebih baik gitu ya, lebih seksi gitu, kok dia enggak, itu membuat dia insecure. Yang dia butuhkan dari seorang suami apa? Tetap dicintai, tetap dikasihi. Nah yang kedua, kebutuhan istri, yaitu komunikasi. Ya, waktu itu sudah disampaikan sama Pak Leo, sama Pak Gembala, wanita mengeluarkan 20 kata per hari, pria hanya 7.000. Ya. Nah karena itu wanita itu harus ya memenuhi kuotanya untuk bisa berbicara selama 20.000 kata. Cuman sekarang ini kan kita ada di era media sosial. Jadi kadang-kadang kata-kata itu tertuang di dalam ini jempol. Jadi perhatikan bapak-bapak, kalau ibu-ibunya suka curhat di media sosial, berarti dia tidak punya waktu. Berarti bapak-bapak tidak punya waktu mendengar curhatan istri. Ya, ini kita lihat ada. Nah ini ada satu WA istri ke suami ketika di luar kota ya. Istri bilang gini, "Hai Pak, sudah maem, jangan telat maem loh, nanti sakit mahnya kambuh." Suaminya jawab, "Belum." Istrinya nanya lagi, "Loh kok belum, ini jam berapa? Tinggalin dulu kerjaannya, makan dulu yang penting." Suaminya jawab, "Ya." Istri nanya, "Lagi ngapain sih?" Suaminya bilang, "Di warung." Istrinya nanya, "Kok belum makan?" Nggak dibales. Istrinya penasaran. Terus dia nanya, "Kok nggak dibales Pak? Makannya sudah apa belum?" Istrinya senewen ya, chatnya nggak dibales-bales. Akhirnya 15 menit kemudian dibales. Suaminya bilang, "Udah apa? Kok tadi nggak balas chatku? Ngapain aja sih? Makan." Nah itu. Jadi itu bedanya chat suami sama istri. Ya kan, istri lebih panjang chatnya. Ya, itu adalah yaitu karena dia tidak bisa berkata-kata, nggak bisa berketemu ya, ngomongnya lewat hal itu. Jadi suami-suami diperhatikan ya. Kebutuhan istri butuh curhat. Berikanlah waktu. Kadang-kadang ya, biarpun Bapak Ibu kadang-kadang aduh capek, tapi tetap berikanlah waktu. Biar agak ngantuk-ngantuk nggak apa-apa. Istri tidak butuh solusi ya, nggak butuh jawaban. Yang penting didengar. Ya, ada satu meme begini, nih, ada buku cara memahami pria, lebih tipis ya. Tapi kalau cara memahami wanita, itu bukunya lebih tebal, itu pun masih bagian 1 ya. Jadi kadang-kadang pria itu nggak ngerti ya istrinya ini gimana sih gitu, seperti ini. Nih bapaknya nanya, kamu kenapa sih, salahku apa? Istrinya jawab, pikir aja sendiri ya gitu kan. Sementara suaminya kan bukan dukun, nggak tahu maksudnya apa gitu loh, aku nih salahnya opo gitu ya. Nah itu kadang-kadang istri seperti itu. Nah yang dibutuhkan komunikasi. Oke, selanjutnya kebutuhan istri apa? Nah, keuangan. Ya. Jadi istri itu, bapak-bapak, kalau dompetnya tebel, dia merasa aman hati dan jiwanya. Bener nggak? Kalau istri mulai ngomel-ngomel, coba dicek dompetnya. Nah itu istri sudah mulai tipis berarti uangnya. Kenapa istri seperti itu? Karena istri biasanya jadi menteri keuangan ya. Dia harus bayar sekolah untuk anak-anak, harus bayar keperluan rumah, harus mikirin belanja tiap hari. Nah bapak-bapak jangan pelit-pelit, kalau bapak-bapak memang ada uang, berikan itu kepada istri ya. Di sini dikatakan ini bayi aja tahu ya duit itu. Kalau dikasih uang banyak dia juga tersenyum ya. Nah, tapi ya kadang-kadang bapak-bapak mungkin tidak memikirkan hal ini gitu ya. Karena dia rasanya pokoknya dia taunya dia makan tiap hari tercukupi ya sudah gitu. Dia nggak tahu gimana istrinya jungkir balik supaya bisa masak. Ya, kalau memang
Ekonomi keluarga cukup nggak apa-apa. Tapi kalau ekonomi keluarga nggak cukup, istri itu akan gimana caranya ya? Dia bertanggung jawab lebih banyak atas rumah tangganya. Kalau sampai istri ngutang untuk kebutuhan konsumsi, nanti yang sulit siapa? Suami juga, ya. Kalau istri harus ngutang kebutuhan konsumsi, itu hutang untuk kebutuhan konsumsi itu seperti apa ya? Seperti jerat. Karena dia seperti lubang tutup lubang. Itu. Karena kan kalau orang utang untuk investasi, dia kan bisa menghasilkan keuntungan, tapi kalau untuk konsumsi uangnya habis. Ya. Terus apalagi yang harus dibayarkan? Nah, jangan sampai istri itu terjadi seperti itu. Kadang-kadang kalau kita tidak memperhatikan seperti ini, jadinya seperti ini. Apa ini? Ini yang jadi sumber masalah buat, nggak bisa baca, ketutup ya. Ini yang jadi sumber masalah buat lo. Ini lo uang, ya. Uang ini jadi sumber pertengkaran. Bahkan orang-orang suami istri kadang-kadang cerai karena masalah ini, ya. Karena masalah mungkin keuangan tidak cukup. Tetapi sebagai seorang istri bukan berarti kita begini terus sama suami. Istri juga harus secara bijak mengerti bagaimana dia mengelola keuangan. Suaminya mungkin mereka bekerja berdua, tapi pendapatan yang mereka terima selama sebulan mungkin benar-benar cukup mepet gitu ya. Seorang istri harus belajar mengelola uang itu supaya cukup. Anak-anak bisa tetap sekolah, dapur bisa tetap ngebul gitu ya. Nah, itu juga merupakan salah satu kebijaksanaan dari istri mengelola keuangan. Kalau bisa, jangan sampai ngutang, karena ngutang itu jadi jerat. Wah, saya dengar banyak cerita tentang soal orang yang ngutang dan itu jadi jerat. Jangan sekali-sekali kita ngutang, karena begitu kita ngutang, kita akan masuk di dalam pusaran utang itu. Apalagi sekarang saya dengar banyak benar di mana-mana yang namanya bank titil. Ya, bank titil itu menawarkan ketika kita lagi nggak punya duit, ya kan? Ada begitu banyak tawaran-tawaran. Saya sering dapat ya di handphone juga tanpa agunan apa-apa. Hari ini juga 5 juta gitu. Itu kalau orang nggak punya uang, diiming-imingi gitu ya mau lah gitu ya. Karena nggak ngerti nanti ke belakang-belakangnya gimana. Tapi ingat, uang bisa jadi, utang jadi masalah. Karena itu ibu-ibu juga perhatikan ya, ibu-ibu, bapak-bapak juga sama. Nah, bapak-bapak perhatikan supaya bekerjalah lebih giat. Supaya apa? Bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Terus selanjutnya ini. Oh, ini jadi kadang-kadang ya wanita itu punya baju segitu banyak ya. Di lemari coba dicek bajunya lebih banyak pria atau wanita? Suami atau istri? Istri ya biasanya ya, di mana-mana begitu ya. Pasti. Tapi setiap kali mau pergi kemana-mana, istri selalu bilang enggak punya baju ya. Sementara suami ya bajunya itu aja. Tapi dia tenang-tenang saja, mau ke gereja pakai itu, kerja pakai itu, enggak masalah gitu ya. Tapi kalau istri itu bermasalah ya. Apalagi kalau keuangannya mencukupi. Kalau pakai baju merah, sepatunya harus merah, tasnya harus merah gitu. Kalau nggak punya, kalau nggak mampu, jangan lakukan itu. Ya syukuri dengan apa yang ada, yang dipunya itu ya dipakai aja gitu ya. Nggak usah kepengen yang macam-macam. Kalau sudah bisa memenuhi seluruh kebutuhannya, nah kalau punya uang untuk membeli yang lebih, ya nggak apa-apa. Ya itu jadi hadiah buat diri sendiri. Tapi jangan memaksakan diri. Ngutang cuman demi baju, ngutang cuman beli sepatu. Jangan seperti itu. Oke, selanjutnya. Kebutuhan istri. Yang terakhir,
adalah komitmen. Komitmen suami untuk didampingi sampai akhir waktu. Seperti janjinya waktu pernikahan dulu. Dalam sakit atau susah. Dalam sakit atau sehat. Dalam senang atau susah. Dalam segala hal ya. Itu istri selalu ingin suami itu komitmen seperti itu. Nah, ini yang jadi kebutuhan istri, Mas Kalang. Kebutuhan suami ya. Nah, kebutuhan suami. Yang pertama, dipuaskan secara seksual. Bu Rina ini tabu gitu ya, ngomong begini gitu ya. Tapi karena hal-hal ini selalu dianggap tabu, akhirnya itu menjadi celah buat iblis untuk merusak kebahagiaan suami istri. Nah, kita harus tetap bahas hal ini. Karena menurut penelitian di psikologi juga, pria ini kebutuhan nomor 1 itu ini. Kalau istri tadi nomor 1 dicintai, tapi kalau pria ini kebutuhan nomor 1. Karena ini adalah kebutuhan biologis. Ya. Nih. Di dalam 1 Korintus dikatakan begini, hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istri, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Seks itu diciptakan oleh siapa? Oleh Tuhan. Oleh Tuhan, ada di Kejadian 1. Bapak Ibu bisa baca. Nah, seks itu diciptakan oleh Tuhan dan seks itu adalah kudus di dalam pernikahan. Seks di dalam pernikahan adalah kudus, tetapi di luar pernikahan seks adalah dosa. Ya. Jadi ketika saya berbicara ini kepada suami istri, ya, hal ini adalah hal yang kudus. Kenapa harus disampaikan seperti ini di firman Tuhan juga? Karena ini adalah kebutuhan biologis oleh suami yang harus dipenuhi. Ya, memang harus dipenuhi. Nah, ketika masih dalam masa pernikahan awal, bulan madu, masih bisa terpenuhi suami istri. Tetapi ketika istri sudah mulai hamil, sudah mulai punya anak, ya, biasanya ini mulai berubah. Ya. Hasrat seksual istri itu mulai menurun. Karena apa? Banyak yang harus dikerjakan karena dia capek. Apalagi anak-anaknya masih kecil. Dia harus ngurus anak, ngurus rumah tangga, belum lagi kalau dia harus kerja. Sementara suami stabil-stabil aja seperti itu. Tapi istri tidak. Ya. Dan ini sering jadi permasalahan. Dan kadang-kadang ketika suaminya minta, kan dikatakan suami di sini memenuhi kewajiban, demikian pula istri terhadap suaminya. Jadi kebutuhan seksual itu adalah kewajiban istri dan suami. Nah, ketika suami minta kadang-kadang ya karena berbagai hal ya, seorang istri banyak gak bisa, capek, menolak, males apa-apa dan begini begitu gitu ya. Suami lama-lama suami itu kan gengsinya tinggi. Dia nggak mau yang namanya lama-lama bolak-balik minta, ditolak terus. Kalau dia punya duit dia keluar gitu. Karena apa? Karena itu kebutuhan biologis yang harus dikeluarkan. Tetapi kalau istri biasanya tidak seperti itu. Dia kadang-kadang bisa menahan dan dia mungkin tidak melakukan beberapa waktu juga nggak apa-apa. Tapi kalau suami itu berbeda. Kalau dia nggak punya duit, ya dia mungkin nggak bisa cari orang di luar, tapi dia yang bisa lakukan apa? Dia bisa cari selingkuhan. Nah, kenapa bisa terjadi? Orang bisa selingkuh, orang bisa suami suka jajan ke sana ke sini karena apa? Karena istri tidak memenuhi kewajibannya. Nah, kalau gitu Bu Rina enak dong punya suami pendeta. Ya enggak lah gitu ya. Ya enggak, pendeta juga manusia. Iya gitu ya. Bukan berarti seorang hamba Tuhan, bisa
bertahan gitu ya. Jadi istrinya bisa bilang, udah gak usah mikir yang macam-macam. Ya tidak bisa seperti itu gitu. Karena itu adalah kebutuhan yang harus dipenuhi. Nah itu harus jadi perhatian buat para suami istri. Beberapa kali kita konseling, sebenarnya kita tidak bisa menyalahkan suaminya 100%. Loh kenapa suami selingkuh? Cek dulu dong. Ya kita harus cek dari awal. Kadang-kadang yang terjadi seperti ini, suami ditolak terus sama istri. Akhirnya suami cari di luar. Ya. Kalau ada perceraian, pasti kedua-duanya pasti salah. Dan itu harus diperbaiki. Nah ini yang harus diperhatikan. Jadi ibu-ibu perhatikan ya para istri-istri bahwa yang dibutuhkan suami dipuaskan secara seksual. Terus yang kedua, kebutuhan suami didampingi oleh pasangan yang menarik. Ya. Seorang suami pasti bangga kalau dia bisa berjalan sama istri yang berpenampilan menarik. Ya. Karena itu ibu-ibu setelah menikah ya, kalau diajak jalan sama suami ikut. Ayo mau diajak sini ikut. Jangan enggak lah, di rumah aja, ntar lama-lama suaminya nyari gandengan lain ya. Jadi kalau diajak suami mau kemana ikut ya. Karena pada dasarnya suami itu merasa tidak nyaman kalau pergi sendirian. Kalau ada istri yang mendampingi, dia merasa lebih nyaman. Tapi juga kadang-kadang yang harus diperhatikan seperti ini. Ini, kalau kita mau ngajak istri keluar, ya, istrinya bilang, Pak kita mau pergi ya jam 7 mau makan malam. Suaminya masih di komputer, ya yang katanya gitu. Jam 6:15 istrinya sudah mandi, ya. 6:30 udah ngeringin rambut. Jam 7:04 udah mulai nyatok rambut. Suaminya masih duduk aja tuh di depan komputer. Kadang-kadang istri udah, ayo cepetan mandi. Dia masih tetap aja seperti itu. Menjelang jam 7 ketika dia mulai dandan, nah suaminya buru-buru mandi. Jam 7 persis sudah siap, istrinya masih belum siap. Nah kadang-kadang kita harus kasih kelonggaran, bukan kasih kelonggaran ya, istrinya yang harus mempersiapkan lebih awal. Kalau kita diajak suami, selalu misalnya jam 7 berangkat, jam 6 udah harus siap. Siapa yang seperti itu? Saya juga seperti itu. Kalau jam 7 acara, jam 6 saya sudah mulai siap persiapan. Ya, itu adalah wanita. Nah, kalau mau didampingi istrinya seperti yang menarik seperti itu, harus memberikan waktu buat istrinya seperti untuk mempersiapkan diri. Nah, yang ketiga, kebutuhan suami itu didukung oleh pasangan. Nah, Tuhan menciptakan seorang istri sebagai penolong. Nah, penolong itu Tuhan menciptakan istri itu benar-benar komplit ya. Seperti yang Pak Leo sudah sampaikan 2 minggu yang lalu. Wanita itu multitasking. Multitasking itu bisa mengerjakan apa saja. Sambil gendong bayi, dia bisa sambil masak, bisa sambil terima telepon. Sambil kadang-kadang selfie, klik, nah ini saya lagi masak ini lah. Terus bikin story, kok bisa-bisanya lagi masak bikin story. Tapi itu istri, itu seperti itu, itulah wanita. Kalau pria nggak bisa. Nah, Tuhan menciptakan istri untuk sebagai penolong. Kalau suami ditinggalin, ya, anak ya sehari aja, dia bisa nggak ngurusin anak, suruh masak, bisa nggak suruh bersih rumah, kira-kira bisa ya? Anaknya banyak Pak, hebat itu Pak ya. Ada orang-orang seperti itu ya. Ini ya nih ada satu foto lucu nih. Ketika di India kemarin pandemi, seorang suami Zoom, kerjanya kan Zoom. Jadi sama suami sama istrinya dimintain tolong untuk
Motong-motong ngerajangin apa untuk sayuran. Kira-kira bisa konsentrasi nggak kalau kayak gitu? Karena katanya suami cuma bisa satu fokus gitu ya. Berarti kadang-kadang, tapi seorang suami juga harus mengerti apa yang jadi kesulitan istri. Biasanya ini terjadi ketika anak-anak masih kecil. Kalau anak-anak udah dewasa sudah lebih mudah. Kalau anak-anak masih kecil ya, seorang istri itu benar-benar butuh pertolongan. Jadi suami jangan merasa, wah aku udah kerja, aku yang cari duit ya, kamu yang di rumah, kamu yang kerja semua. Nggak bisa begitu. Istri itu sebenarnya lebih capek loh di rumah. Saya ingat ketika anak-anak saya masih kecil, saya sampai keluar dari pekerjaan, saya ngurusi anak saya 2. Itu sampai saya mau kencing saja, itu nggak bisa, gara-gara ditangisin. Kalau saya kencing nanti yang kecil nangis, yang gede godain yang kecil, ribut nanti, wah seperti itu. Itu saya bisa nangis sendiri ya, saking stresnya, karena ngurusin anak ya. Belum masih ngurusin harus masak seperti itu. Itu yang terjadi pada istri. Ya, jadi suami-suami juga harus mengerti bahwa ketika kita butuh dukungan istri, kita bukan berarti terus kita melepaskan semuanya sama istri, tapi kita harus juga tetap bisa membantu. Nih ada lagi satu contoh nih, seorang bapak yang baik. Dia ngasih makan anaknya. Nah, seorang suami dan istri harus tetap bisa bekerja sama ya, untuk bisa mewujudkan satu keluarga yang bahagia. Nah, yang keempat, kebutuhan suami adalah dihormati. Nah, dihormati. Jangan pernah banding-bandingkan suami kita dengan suami orang. Tuh loh Pak, tetangga sebelah barusan beli TV, TV-nya gede. Aku udah sama kamu dari dulu, kawin nih TV nggak pernah berubah-ubah. Segini aja gitu ya. Jangan dibanding-bandingkan, karena suami tuh egonya tinggi, gengsinya tinggi. Kalau dibanding-bandingkan, wah dia bisa marah atau merasa tidak dihargai ya. Harus tetap dihormati ya, seperti apapun suami kita. Biarpun dia nggak bisa kerja ya, mungkin gajinya lebih kecil dari kita, tetap harus dihormati karena dia adalah kepala keluarga. Oke, saya rangkum sedikit sebentar saja. Kebutuhan seorang istri yang pertama adalah dikasih. Yang kedua adalah komunikasi. Yang ketiga keuangan. Yang keempat komitmen. Mari bapak-bapak yang yang ngomong ya. Kebutuhan istri yang pertama apa? Yang kedua komunikasi. Yang ketiga keuangan. 4 komitmen. Oke, itu ya. Diingat-ingat itu kebutuhan istri. Sekarang istri gantian. Ayo. Istri. Kebutuhan suami apa? Yang pertama dipuaskan ya. Oke, yang pertama jadi kebutuhan suami adalah seks. Yang kedua didampingi. Terus yang ketiga didukung. Yang keempat dihormati. Hafal ya. Tapi yang ngomong kok pria. Coba istri-istri diulang ya. Kebutuhan suami apa? Seks. Kedua didampingi. Yang ketiga didukung. Yang keempat dihormati. Oke. Dihafalkan tapi dilakukan ya. Nanti malam tes ujian. Yang keempat, kebutuhan anak. Nah, kebutuhan anak.
Kebutuhan anak yang pertama adalah kasih sayang. Bapak Ibu, anak-anak tidak minta dilahirkan. Ya kan? Anak-anak lahir karena ada kita. Anak-anak itu adalah pemberian dari Tuhan yang harus kita jaga, ya, yang harus kita pelihara. Dan kita bertanggung jawab sepenuhnya sama Tuhan. Jadi anak-anak yang dilahirkan itu mereka pertama yang mereka butuhkan adalah kasih sayang dari orang tua. Anak-anak selalu butuh dicintai oleh kedua orang tuanya. Jangan merasa bapak-bapak itu, wah sudah anak-anak yang ngurus istri aja, ibunya aja gitu. Bapak-bapak juga harus mengungkapkan rasa sayang sama anaknya. Kenapa? Anak-anak kadang-kadang merasa tidak disayang oleh orang tuanya. Karena apa? Orang tuanya tidak pernah mengungkapkannya dengan kata-kata. Apalagi orang-orang zaman dulu ya. Generasi zaman dulu itu pantang ngomong I love you, sayang gitu. Siapa lah gitu loh. Kayaknya nggak perlu gitu loh. Yang penting tak masak ke, tak sekolah ke, itu sayang. Itu sayangnya orang tua tuh seperti itu. Tapi sebenarnya orang tua tuh sayang. Cuman tidak diungkapkan. Dengan sekarang laju internet yang kita bisa dapatkan, kita bisa mengerti banyak cara mengasuh anak ya. Saya juga, anak saya lahir tahun 2003. Jadi internet tuh mulai media sosial segala itu kayaknya di tahun 2010 lebih deh, 2009, 2010 ketika orang sudah mulai mudah kita beli kuota segala itu ya. Itu saya juga sempat menyesal, kok saya tidak melakukan hal itu ya sama anak-anak. Tapi di yang belum telat selalu ingat ya, untuk selalu mengatakan sayang sama anak-anak. Ingatkan ya. Dulu tapi ketika anak-anak masih kecil, kami tuh kalau tiap malam kan kita berdoa sama-sama sebelum tidur. Saya suka cerita Alkitab sama anak-anak, terus sebelum tidur anak-anak berdoa. Anak-anak gantian berdoa, terus papanya yang doain. Setelah itu setiap kali setelah selesai berdoa, kami pisah kamar, kami selalu peluk anak-anak, bilang, "Mami sayang, Papi sayang, I love you," gitu. Itu yang kami ungkapkan selalu. Dan itu akan diingat oleh anak-anak bahwa oh, orang tuanya sayang sama mereka. Nah, kalau mungkin kita saat ini sudah telat, sebenarnya nggak ada kata yang telat. Kita masih bisa ucapkan hal itu sama anak-anak kita. Minta maaf kalau dulu papi, mami, mama, papa, bapak, ibu nggak sempet tidak mengucapkan itu. Katakan bahwa bapak, ibu, mama, papa sayang sama kamu. Kalau selama ini ya perlakuan papa mama mungkin kadang-kadang suka marah gitu. Atau pernah pukul. Katakan semua itu karena kami sayang. Karena kami sayang sama kamu. Pengen kamu jadi anak yang lebih baik. Nah, yang kedua, kebutuhan anak itu apa? Perhatian. Anak-anak itu butuh diperhatikan. Ya, perhatian dari orang tuanya, diperhatikan pendidikannya, diperhatikan makanannya. Kadang-kadang kalau sudah dewasa, kita harus sekali-sekali harus nanyakan sama mereka, harimu gimana, apa kabar hari ini. Kadang-kadang tanyakan, punya teman seperti apa, supaya kita bisa ngontrol anak kita juga ya. Jangan sampai kadang-kadang anak-anak itu lepas ketika mereka remaja, karena mereka bergaul dengan teman yang salah. Selalu ingatkan, ya, apalagi kalau kita keluarga Kristen, selalu mengingatkan anak-anak kita juga untuk tetap bisa beribadah, menjadi anak-anak yang takut sama Tuhan. Itu adalah bentuk perhatian kita kepada anak-anak kita. Jangan kita anggap setelah anak-anak kita dewasa, wah kita nggak perlulah seperti itu. Itu kita tetap harus memperhatikan anak-anak sampai anak-anak kita dewasa dan mandiri. Nah, yang ketiga, yang terakhir, kebutuhan anak adalah kebutuhan akan rasa aman. Ya, anak-anak butuh lingkungan yang stabil. Dia merasa aman bahwa
papa mamanya akan tetap bersatu selamanya. Ketika dia tahu papa mamanya dengar ya mau berpisah, atau dia dengar papa mamanya ribut, itu akan menimbulkan rasa aman, Bu. Terasa tidak aman buat anak-anak. Anak-anak merasa ketakutan. Kenapa orang tuanya ribut? Ya, karena itu jangan pernah ribut di depan anak-anak. Saya sama suami kalau lagi nggak enak-enakan gitu ya, lagi mau bertengkar, jangan sampai di depan anak-anak. Yuk kita ke kamar, nanti ngobrol di situ gitu ya. Jangan sampai anak-anak tahu gitu loh. Karena ketika kita ribut di depan anak-anak, itu akan mempengaruhi secara psikis. Mereka merasa tidak aman melihat orang tuanya seperti itu. Dan akhirnya yang terjadi, kalau sampai terjadi ya, seorang suami, seorang bapak mengadakan KDRT sama ibunya, itu ketika anak itu melihat itu nggak bisa lupa. Yang terjadi apa? Dia akan benci sama bapaknya. Nah karena itu jangan sampai hal itu terjadi. Tapi kalau sampai hal itu terjadi, ingatlah bahwa kita masih belum terlambat. Bisa adakan rekonsiliasi ya. Yang sudah terjadi hal-hal seperti itu, ketika kita pulang kita rekonsiliasi. Ajak istri, ajak anak-anak berdoa gandengan tangan, minta maaf, doakan. Sebagai seorang bapak, sebagai seorang kepala rumah tangga harus mendoakan istri dan anak-anaknya supaya berkat Tuhan itu mengalir atas keluarganya. Ya. Oke, selanjutnya. Untuk menjadi keluarga yang bahagia harus mengembangkan karakter yang baik. Setelah tadi yang pertama kita tahu kebutuhan masing-masing, yang kedua harus mengembangkan karakter yang baik. Yang pertama gimana? Harus membuang kebiasaan yang menjengkelkan. Kebiasaan yang menjengkelkan ini biasanya kebiasaan-kebiasaan kecil. Kayak gini, bapak suami nanya sama istrinya, "Yang, gunting kuku di mana?" Istrinya jawab, "Tuh di lemari, di laci sebelah kiri. Habis pakai jangan lupa taruh lagi ya." Gitu. Ya, bapaknya ambil, dibawa keluar di teras, ketok, selesai. Dia lupa, dia main handphone, dia tinggal di teras. Gak lama anaknya nanya sama mamanya, "Mah, gunting kuku di mana?" Kata mamanya, "Itu di lemari, di laci sebelah kiri." Gak ada, Mah. Nah, mamanya lagi sibuk, marah. "Gimana sih gak ada? Ada di situ. Coba dicari. Carinya pakai mata, jangan pakai mulut." Nah, gitu kan. Gak ada, mamanya marah. Dilihat, oh iya, gak ada. Siapa ini yang pakai ya? Gak dipulangin. Terus dia ingat, si ayangnya yang pakai. Ya kalau masih sama, kalau baik-baik kita manggilnya ayang ya. Yang. Tapi kalau sudah marah, siapa namanya? Dodi. Dot! Mana gunting kuku? Kan udah dibilang suruh kembaliin. Dasar ya, kupingnya tuh di mana yuk? Nah, dari gunting kuku akhirnya jadi ribut ya. Cuman gara-gara gunting kuku. Kadang-kadang itu kebiasaan kecil ya, tapi menjengkelkan. Ya. Naruh handuk. Kalau pria mah peduli amat, handuk taruh di mana aja. Tapi kalau wanita sudah dibelikan gantungan handuk, taruhlah di gantungan handuk. Tapi kalau pria, taruh di kasur, taruh di mana aja dia bisa taruh. Itu adalah kebiasaan yang menjengkelkan. Kalau tidak ya, kalau tidak dibicarakan, tidak dikomunikasikan, akhirnya jadi ribut ya. Dari yang cuman kebiasaan seperti itu, namanya istri. Istri kalau sudah ngomel ya, kalau sudah marah, kadang-kadang yang dia keluarkan bisa menyakitkan hati. Kalau suaminya udah sakit hati, akhirnya jadi ribut, ya, bertengkar. Begitu bertengkar, diam-diaman. Mending kalau diam-diaman cuma sehari, seminggu, 2 minggu, sebulan. Ada yang seperti itu, katanya berbulan-bulan nggak ngomong, ya. Cuman gara-gara kebiasaan kecil yang tapi
menjengkelkan. Karena itu untuk bisa menjadi keluarga yang bahagia, pertama buang kebiasaan yang menjengkelkan. Terus yang kedua, belajar sabar. Dalam pernikahan, dalam rumah tangga harus selalu belajar sabar. Firman Tuhan bilang begini, siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi yang orang bijaksana bersabar. Ya, karena dalam rumah tangga selalu banyak proses, banyak masalah, selalu ada saja bahan-bahan yang jadi bahan untuk pertengkaran. Tetapi selalu ingat, kalau bertengkar harus selalu sabar. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Nah, untuk itu gimana? Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Ketika pasangan bertengkar, selalu diingat, salah satu harus belajar sabar, memberikan jawaban yang lemah lembut. Kalau tadi ketika istrinya marah-marah sama suaminya gara-gara apa? Guntingan kuku. Dut, guntingan kuku kamu ambil ya dari tadi, disuruh bawa pulangin, gak dipulang-pulangin. Dasar, di mana kupingnya? Terus ngomong yang begini. Suaminya harusnya jawabnya apa? Kalau suaminya nggak sabar juga, jadi perang dunia. Ini guntingan kuku, nih ditaruh, dilempar sama dia. Dia bilang, aku bisa beli 10, nggak usah begitu. Jadi ribut kan? Tapi kalau suaminya jawabnya sabar, oh iya, Mam, maaf ya, nanti besok-besok nggak begitu lagi. Istrinya bakalan masih marah nggak? Nah, kalau jawabannya lemah lembut, istrinya lama-lama kan adem, bener nggak ya? Karena itu keras sama keras itu jadinya hancur ya. Jadi kalau satu keras, yang satu harus berusaha sabar. Ini yang terakhir, harus rendah hati, mengalah, jangan gengsi untuk minta maaf. Ya, dalam rumah tangga itu kata ajaib kita adalah minta maaf. Maaf ya, Pap. Maaf ya, Mam. Maaf ya, Bu. Maaf ya, Pak. Selalu jangan lupa untuk minta maaf. Ya. Nah, ketika kita meminta maaf kepada pasangan, kita harus memperhatikan kebutuhan yang mendasar dari pria dan wanita. Jika Anda seorang wanita dan meminta maaf kepada pasangan pria, katakan maaf dan jelaskan dengan logika. Akui kesalahan Anda. Maaf ya Pak, tadi aku marah-marah sama kamu gara-gara gunting kuku. Ya itu, akui kesalahan kita. Nah kalau dia seorang pria, minta maaf kepada pasangan wanita, dengarkan dia dan tunjukkan bahwa Anda memahami mengapa dia marah. Tidak perlu memberi penjelasan dengan logika. Jadi kalau wanita itu pokoknya yang penting kita minta maaf. Maaf ya Mam, pelok, dicium, pasti langsung berhenti ya, langsung berhenti. Itu cara minta maaf ya kepada suami dan istri. Kalau kita bilang kalau istri kepada suami, kita harus menjelaskan dengan logika karena dia berpikir secara logika. Tapi kalau istri kadang-kadang dia tidak perlu penjelasan. Yang penting lakukan. Yang penting actionnya apa? Lakukan seperti itu. Nah, jadi selalu diingat bahwa untuk mengembangkan karakter yang baik, yang pertama harus membuang kebiasaan yang menjengkelkan. Yang kedua harus belajar sabar. Yang ketiga rendah hati, mengalah. Jangan gengsi untuk minta maaf. Oke, selanjutnya. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat.
sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Kita baca sama-sama ya Bapak Ibu, Saudara semua yuk. 1, 2, 3. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang dan menyempurnakan. Selalu diingat bahwa kasih itu pengikat, ya. Selalu letakkan segala sesuatu di dalam rumah tangga itu kasih yang pertama. Karena itu yang akan mengikat kita semua. Mengikat suami dan istri, mengikat hubungan orang tua dan anak. Oke, akhirnya kita akan melihat keluarga kita, ya seperti ini. Kita akan mengalami kasih yang tidak pernah berakhir. Amin untuk firman hari ini. Saya minta pemain musik, imam musik maju. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Kita ulang sekali lagi dari depan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagimu, sebab Tuhan melindungi. Sebab kiranya Tuhan berkenan, kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selalu. Kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagimu, sebab Tuhan melindungi.
Yesus baik bagiku. Yesus baik bagiku. Sungguh Engkau Allah kami yang baik. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kalau pada pagi hari ini kami sudah diberikan satu pengajaran yang daripadamu, yang sungguh sangat memberkati kami. Amin. Tuhan, mungkin selama kehidupan perkawinan kami, banyak dari kami yang tidak mengerti hal ini. Banyak dari kami yang melakukan pelanggaran atau kesalahan oleh karena ketidakmengertian kami, oleh karena ego kami, oleh karena kebebalan hati kami. Setelah kami mendengar ini semua, dengan rendah hati kami datang di hadapan-Mu. Mohon pengampunan yang Tuhan Yesus. sangat tulus Tuhan. Ya. Untuk setiap kesalahan atau pelanggaran yang mengakibatkan mungkin pasangan hidup kami terluka. Mungkin anak-anak kami terluka. Dan mungkin diri kami sendiri terluka. Kami percaya tidak ada satu hal pun yang terlambat di mata-Mu. Dan kami percaya Engkau selalu rindu memberikan anggur yang manis, anggur yang baru di dalam kehidupan keluarga, Ya, amin. dalam kehidupan perkawinan Ya, kami. Tuhan. Mari Tuhan, kami para ibu mau sungguh-sungguh datang di kaki-Mu dan memohon pengampunan daripada-Mu. Amin. Kami mau menghormati suami kami. Kami mau menempatkan dia sebagai pemimpin, Ya, kepala, Yesus. bahkan nabi di dalam keluarga kami. Yang membawa keluarga kami untuk beribadah dan taat kepada-Mu. Amin. Dan kami para pria Tuhan, saya percaya juga mau untuk menjalankan apa yang menjadi mandat Tuhan. Memimpin keluarganya dengan takut akan Tuhan. Amin. Kami berdoa untuk setiap anak-anak di tempat ini yang mungkin sudah pernah terluka atau mungkin pernah terhilang. Kami percaya kasih Tuhan pagi ini Amin. yang sudah memperdengarkan Ya. nasihatnya dengan hikmat-Mu yang Kau tuntun melalui Ibu Evelyn akan menyatukan kami kembali. Tuhan, kami mau Tuhan, keluarga kami dipulihkan, Amin. keluarga kami diberkati, Amin. keluarga kami menjadi satu keluarga teladan bagi orang di sekitar kami, Amin. bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kami. Ya, Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang menegur kami, yang mendidik kami dan mengingatkan kami. Ya, Tuhan. Bagian kami mau taat dan kami mau menjadi pelaku firman. Amin. Terima kasih Bapa untuk kasih, penyertaan dan perlindungan-Mu untuk setiap kami. Di dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur, kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Mohon maaf sebelumnya, minta waktunya sebentar. Mungkin ini ibadah hari ini agak lama ya. Yang pertama dan terutama, pastinya saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah menolong kami, lebih tepatnya anak saya. Dan yang kedua, terima kasih kepada Ibu Lydia Lo yang menjadi tempat curhat saya. Dan yang ketiga, Bapak Gembala Sidang di tempat ini dan tim doa Gereja Betel di tempat ini yang sudah dengan setia mendukung saya dalam doa. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan pastinya tahu tanggal 2 Mei anak saya terbaring, foto ada di depan.
di dalam keadaan kritis. Sangat kritis. Ketika pada malam tanggal 4 Mei, dokter berkata, tengah malam, Ibu, saat ini juga Ibu panggil pendeta di rumah sakit Elizabeth. Tengah malam, Ibu panggil pendeta dan keluarga berkumpul. Hati Ibu mana yang tahan? Saya sudah mengikut Tuhan lama sejak lahir ya, bahkan melayani juga. Tapi saya manusia juga. Saya tidak setegar yang Bapak Ibu mungkin pikirkan. Begitu saya mendengar itu, menantu saya di dalam menunggu ini suaminya. Dan ini adalah anak kandung saya nomor 1. Saya berbalik dan saya berkata, Tuhan, haruskah saya mengalami kembali? Saya patah 5 tahun yang lalu, sayap saya sudah patah. Haruskah saya mengalami kembali? Bapak, Ibu, saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya benar-benar sempat berteriak kepada Tuhan. Saya berkata, Tuhan, jujur saya berkata, saya gak sanggup Bapak Ibu. Saya tidak sanggup. Ketika di awal tanggal 2 dia masuk, saya sudah curhat kepada Ibu Lydia loh. Dia berdoa melalui telepon. Tim doa dari gereja lain sudah datang, semua berkumpul saat itu. Saya berada dalam ketakutan, memang ketakutan yang amat sangat. Dan ketika tanggal 4 itu adalah pasang ventilator, pasang selang di hidung. Dan kemudian diputuskan besok harus cuci darah dengan kondisi jantung tinggal 38%. Saya menandatangani, ketika itu saya disuruh tanda tangan. Ibu tanda tangan, saya bergetar, saya bilang, Tuhan, saya rasanya gak sanggup. Tapi saya harus tanda tangan, Ibu cepat, karena ini harus 50-50. Ibu harus cepat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ketika saya berbalik, saya berkata, ketika saya tidak kuat lagi, saya berkata, Tuhan, saya sendiri saat ini, saya merasa sendiri. Dan kemudian ketika saya bingung dalam keadaan putus asa juga, saya bingung. Bapak Ibu, malam itu saya benar-benar dalam keadaan kebingungan. Pendeta siapa yang harus saya panggil tengah malam? Saya merasa bingung sekali. Kemudian saya ingat bahwa Gembala Sindang sudah datang siang. Jujur saya katakan saya tidak tega. Malam harus datang kembali. Saya membayangkan apa pikirkan mereka. Saya kemudian ingat kakak saya adalah Gembala Sidang. Saya berkata, datang malam ini juga, datang karena dipanggil dokter. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Tapi ternyata mereka, tim doa juga datang. Terima kasih banyak. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Karena dukungan doa dari seluruh sidang jemaat, tim doa, Gembala Sidang dan tim pengembalaan, anak saya bisa melewati masa kritis. Ventilator dilepaskan. Dan itu terjadi karena kekuatan doa. Saya yakin karena kekuatan doa. Saat itu saya berkata, Yohanes 14 ayat 13 berkata, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Itu yang saya pegang. Karena semuanya untuk mendatangkan kemuliaan bagi Bapa. Saya berkata, Tuhan, sampai saya berkata begini, Tuhan, saya ibu dari anak ini. Saya berdoa, anak ini ada dalam tangan-Mu, dan saya berseru dalam nama Yesus, saya katakan begitu. Dalam namaku Tuhan berjanji, dan aku pegang itu. Aku pegang itu Tuhan, dalam nama Yesus.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saat kritis yang sangat dia sudah tidak kuat. Saya sudah saksikan beberapa keluarga, ketika dia sudah tidak tahan, dia katakan dia sudah nggak bisa bernafas karena di ICU saya tidak bisa masuk. Dia sudah berkata, aku mau ikut Papa. Dia sempat berkata, aku mau ikut Papa. Tiba-tiba itu tengah malam, ada seseorang yang datang sekitar jam 2 malam, Bapak Ibu. Ada yang datang ke dia. Dia sudah tidak sanggup untuk melihat, tetapi dia merasakan satu kehadiran yang luar biasa. Dia peluk, katanya, aku dipeluk Mama dari belakang. Bapak Ibu melihat, tidak ada seorang pun yang boleh berada di belakangnya. Dia menyentuh kabel satu pun tidak boleh. Tetapi saat itu dia merasa ada yang memeluk dari belakang. Dan begitu dipeluk dari belakang, dia merasakan satu kehangatan yang luar biasa. Dia bilang ketika pagi harinya, Mama, aku tadi malam didatangi seseorang yang memeluk aku dari belakang. Dan tiba-tiba aku merasakan kehangatan damai yang luar biasa. Dan kemudian tiba-tiba juga aku merasakan, aku memeluk anakku, benar-benar aku peluk bayiku. Dia punya baby. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, saya sampai mendengar ini saya merinding ya. Saya bilang, itu Tuhan, Nak. Itu Tuhan. Saya kata, itu Yesus. Karena pagi harinya dokter berkata, sudah tidak perlu ventilator lagi. Sudah tidak perlu selang lagi. Sudah tidak perlu, ini semua lepas semua. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan. Saya berkata, itulah Tuhan yang datang kepadamu secara pribadi. Kalau Ayu berkata bukan dari kata orang, kamu mengalami sendiri bukan dari kata orang, tetapi kamu benar-benar mengalami sendiri. Yesus datang, Nak. Saya katakan begitu, Yesus datang. Yesus menolong. Tidak mungkin secara logika semua yang datang gak boleh menyentuh itu kabel. Saya sendiri pun gak boleh. Saya tidak boleh terlalu dekat dengan pasien, gak boleh. Tetapi ketika malam itu dia melihat sosok itu memeluk dia, benar-benar memeluk dia. Saudaraku yang kasih dalam Yesus Kristus, di sini saya mau katakan, Yesus tidak jauh. Dia hanya jauh sejauh doa. Kekuatan doa Bapak Ibu tim doa menggetarkan surga, menggetarkan hati Tuhan. Dan saat ini anak saya sudah sembuh. Dia sudah melewati masa-masa kritis ya. Saya kalau boleh menceritakan ini rasanya bergetar hati saya. Saat ini anak saya sedang bersaksi di gereja Bethel area. Dia diminta untuk bersaksi di sana. Karena memang dia istrinya beribadah di sana dan sedang tugas di sana. Melayani di sana. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Sekali lagi percayalah kekuatan doa. Terima kasih tim doa terkhusus ya yang selalu datang. Saya merasa inilah penghiburan yang saya dapatkan, bahwa saya merasa bahwa saya dikasihi oleh sidang jemaat di sini. Saya merasa saya tidak ditinggalkan oleh Bapak Ibu semuanya, selalu datang dan menghibur saya, memberi kekuatan kepada saya, dan tim doa selalu rajin mengirim WA menguatkan saya. Ada beberapa jemaat juga yang mengirim WA. Ada jemaat yang datang langsung juga memberikan motivasi, memberikan support dan doa bersama-sama. Terima kasih, hampir 1 bulan dia berada di rumah sakit. Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi. Janganlah putus untuk berdoa. Marilah untuk selalu dukung di dalam doa. Saudara-saudara kita yang lain, yang lemah dan sebagainya, mari kita dukung di dalam doa. Karena kekuatan doa itu sungguh luar biasa. Ketika kontrol yang pertama, dokter jantungnya berkata, saya gak ngira Epafroditus, ya nama anak saya. Dia berkata, saya gak ngira itu kamu yang di ICU. Saya pikir kamu itu sudah bablas, katanya. Tetapi puji Tuhan, dia berkata, aku bisa melihat kamu kembali. Itu adalah karena mujizat yang Tuhan berikan.
Keponakan saya pun berkata sebagai seorang dokter, setelah dia pulang, dia berkata, Bude, saya juga gembira karena secara medis tidak ada harapan. Tidak ada harapan melihat itu semua yang ada di situ. Dia sudah perhatikan dan dia sudah WA kepada semua keluarga. Kalau mau besuk Danto, panggilannya adalah Danto sekarang. Karena kalau bisa melewati minggu ini, itu mujizat. Dia katakan itu. Dan puji Tuhan, mujizat itu terjadi. Mujizat itu masih ada. Percayalah Bapak Ibu, kekuatan doamu naikkan kepada Tuhan. Mujizat masih ada. Ketika orang berkata mustahil, secara medis dokter pun berkata mustahil, tapi bagi Allah tidak ada mustahil. Inilah yang saya pegang. Puji Tuhan, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, sebuah kesaksian yang membangkitkan iman kita. Kita tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang setia. Hari ini dia tetap menyatakan mujizatnya bagi setiap kita. Amin. Mari saudara kita bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya dengan sungguh segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong. Percaya Engkau Tuhan yang setia. Sekali lagi dengan segenap hati, dengan limpah dengan ucapan syukur, nyanyikan. Segala dapat kami tanggung di dalam Engkau Yesus yang memberikan kekuatan akan hidup kami. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya. Sekali lagi, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya, haleluya. Segala syukur, pujian, sorak-sorai, kemuliaan hanya bagi Engkau, Allah kami yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang setia, tidak pernah meninggalkan kami, tetap menyatakan mujizatnya bagi setiap kami sampai hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyatakan kemuliaan-Mu. Bahkan hari ini Engkau tetap menyatakan mujizat-Mu. Kami percaya selama kami ada Tuhan, bahkan selama-lamanya Engkau tetap Tuhan pembuat mujizat atas hidup kami. Engkau yang memberkati keluarga kami, menyatakan isi hati-Mu, menyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, bahwa Engkau tetap masih bekerja dengan luar biasa atas hidup kami. Kami percaya kalau Engkau menolong Ibu Rina, Danto, Engkau juga Tuhan yang tetap menolong setiap kami. Hari ini Engkau menolong keluarga demi keluarga yang ada di GBI Ebenezer Tuhan. Setiap pribadi lepas pribadi ngalami pertolongan Tuhan, ngalami perjumpaan dengan Tuhan. Terima kasih buat ibadah pagi hari ini Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami, melawat kami. Kami dikuatkan, kami dipulihkan, kami disembuhkan saat kami memuji menyembah Engkau. Kami diberkati saat Kau berfirman yang menuntun hidup kami, membimbing hidup kami. Sebentar kami boleh pulang Tuhan, meninggalkan tempat ini dengan terima berkat yang berlimpah daripada Tuhan. Mari Bapak Saudara kasih Tuhan, angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Pulanglah dengan menerima berkat yang berlimpah daripada Bapa di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan, bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.
ini betapa